selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi ini bukan Hot News. Kali ini di Kaleidoskop 2023. Nah, di edisi ini edisi pertama Kaleidoskop ya 2023 akan membahas nanti ada berbagai macam soal ekonomi, soal kriminal, dan kali ini kami memilih topiknya yang pertama. Di edisi pertama ini adalah perceraian. Waduh. Kenapa topik perceraian ini menjadi salah satu yang mungkin yang kami bahas? Kenapa begini? Dari data yang kami dapat, per 5 tahun ini angka perceraian itu di Batam itu makin naik ya, bukannya makin turun tapi makin naik. Lalu kami merasa ini ada apa gitu? Ada apa dengan pernikahan orang-orang Batam? Nah, dari data yang kami dapat begini. 2018 itu tercatat 1.929 kasus. Lalu di 2019 naik menjadi 1.951 kasus. Lalu di 2020 tercatat 1.908 kasus. 2021 1.967 kasus perceraian. Lalu di 2022 di 2.046 kasus. Nah, cukup tinggi. Nah, 2013 ini sampai November itu tercatat 2.013 kasus. Dengan rata-rata per bulannya itu 250 sampai 300 kasus perceraian. Ini cukup banyak untuk di Batam. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa sih warga Batam ini banyak bercerai? Umumnya adalah apakah dari pekerjaan atau belakang pekerjaannya apa? Nah, saya hadirkan narasumber ya. Ini narasumber yang cukup handal nih. Reporter yang bisa bilang salah satu reporter andalan Batam Pos, dan dia sudah 5 tahun berada di posnya Pengadilan Agama. Ya, ini dia. Halo, Kak Yuli. Halo, Pak Juanda. Selamat sore. Sore. Ini reporter walaupun perempuan gini gesit nih, gesit, iya. Sigap, tanggap ini luar biasa. Resiko juga Pak Ju. Kita belum pernah menikah ya kan, tapi topiknya itu perceraian ya. Walah, ini curhat ya Kak Yuli ya. Aduh. Ada yang ini lagi buka nih, buka lowongan ya Kak? Ada juga boleh. Boleh. Ini salah satu reporter andalan Batam Pos namanya Kak Yuli, dan 5 tahun ya Kak Yuli ya di Pengadilan Agama ya. Iya. Sejak masuk Batam Pos ditugasin di Skupang. Sampai Skupang ya itu. Nah, bagaimana sih Kak Yuli melihat 5 tahun dalam 5 tahun belakangan ini kasus perceraian di Batam itu kan semakin meningkat. Dan peningkatannya tuh luar biasa ya, sampai dari tahun ke tahun, dan jumlah kasusnya itu meningkat per bulan itu bisa 250 sampai 300 kasus gitu. Berarti satu harinya tuh ada 10 kasus perceraian tiap harinya di Batam. Ya, benar. Boleh dirinci Kak Yuli, penyebabnya apa sih Kak Yuli sebenarnya dari perceraian di Batam ini? Rata-rata seperti apa sih gitu? Kalau berdasarkan pengalaman bertugas di Pengadilan Agama ya, kalau saya menceritakan berdasarkan pengalaman. Mayoritas tuh memang faktor ekonomi, Pak Ju. Memang ekonomi menjadi paling tinggi untuk penyebab perceraian di Kota Batam. Setelah itu diikuti dengan orang ketiga. Iya. Dan kalau saya nggak salah 2 tahun lalu ada alasan baru media sosial. Jadi keterlibatan media sosial ini juga mempengaruhi. Media sosial menjadi salah satu alasan juga di akhir-akhir ini ya. Di media sosial ini ada interaksi kita dengan siapa saja. Bisa mempertemukan kita sama siapa aja, termasuk orang yang dari masa lalu. Termasuk mantan ya. Iya, itu dari data Pengadilan Agama yang saya dapat ya. Terus ada juga faktor campur tangan keluarga. Ini sering terjadi sih. Pasangan yang biasanya tinggal sama keluarga besar tuh biasanya juga bisa menjadi salah satu pemicu ya perceraian. Oke. Nah, kalau ekonomi ini menarik Kak Yuli. Karena banyak ekonomi ini, apakah gugatan ini banyak dari perempuan atau laki-laki sih Kak Yuli kalau melihat dari datanya? Mayoritas sih sepengalaman saya 5 tahun bertugas di pengadilan itu ya memang paling banyak itu ya perempuan yang menggugat. Perempuan ya? Wah, ini banyak banget ini. Berarti ekonomi menjadi salah satu penyebab prahara rumah tangga ya? Iya, benar sekali. Nomor 2 adalah tadi apa? Orang ketiga. Orang ketiga. Dan yang ketiga medsos. Iya. Nah, apakah mereka ini tidak mendapatkan semacam, kan kita sebelum menikah nih, saya sudah menikah nih Kak Yuli ya. Benar. Saya ngikutin nih. Pranikah itu ada banyak, ada wejangan, ada segala macam. Apakah kebanyakan orang ini tidak mengikuti pra seperti itu, wejangan sebelum menikah atau gimana? Gimana Kak Yuli itu ceritanya? Kalau dari data kan Pak Ju yang mengajukan perceraian ini rata-rata usianya masih produktif ya. Produktif. 20 ke 30 tahun itu paling banyak, paling mayoritas mengajukan perceraian berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi ya.
Jadi memang usia juga mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Usia mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Berarti sekali. kalau usianya sudah matang itu ibaratnya masih oke mempertahankan rumah tangganya. Berarti kalau masih usia-usia labil atau gimana sih Kak Yuli? Atau seperti itu? Ya, maksudnya kan usia ini juga mempengaruhi kematangan secara emosional, secara pemikiran gitu. Terus ekonomi itu benar-benar sangat mempengaruhi karena dalam lingkungan keluarga banyak hal yang harus mereka penuhi. Sedangkan income dari suami kan kurang. Jadi itu juga mempengaruhi mereka mengajukan gugatan perceraian. Ada juga sih faktor KDRT, Pak. KDRT? Iya, KDRT juga ada. Menarik ini, menarik. Karena memang beberapa kasus juga ya KDRT tercatat di angka kriminalitas ya, menjadi satu catatan kasus yang tersendiri ya. Nah, Kak Yuli, untuk penting nggak sih sebenarnya, kan ini kalau kita bicara menikah, ini ada pranikah yang tadi saya bicarakan, penting nggak sih wejangan sebelum menikah, mendengarkan setiap pasangan itu perlu mendengarkan itu, kalau misalnya kalau ada masalah rumah tangga harus kemana, penting nggak sih sebenarnya kalau melihat dari data grafik itu? Ya kan sebelum menikah ada yang namanya pramenikah gitu kan Pak. Jadi bimbingan diberikan oleh Kemenak. Jadi pasangan yang mau menikah wajib mengikuti bimbingan beberapa kali lah untuk sekedar pembekalan gitu. Dan itu sebenarnya sudah berjalan. Cuman di tengah-tengah perjalanan pernikahan mereka ada mungkin konflik yang tadi yang mengakibatkan mereka harus mengambil jalan perceraian. Namun antisipasi perceraian ini sebenarnya sudah dilakukan Kemenak sejak dulu. Salah satunya dengan hadirnya penyuluh perkawinan. Penyuluh perkawinan ini biasanya tuh berkeliling ke setiap RT RW atau yang ada perkumpulan. Biasanya mereka hadir di situ memberikan informasi mengenai pentingnya ketahanan keluarga, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, dan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya perceraian itu sendiri. Benar. Dan dari data perceraian itu juga ada ASN. ASN berapa persen kasusnya? ASN itu berdasarkan waktu saya liputan di situ sekitar 2-5% lah ASN yang banyak berpisah. Ya? Berarti lebih banyak pekerja swasta yang bercerai ini ya? Memang ASN ini sangat sulit untuk berpisah ya, atau mengajukan perceraian itu prosesnya sangat panjang. Ya kan? Selain itu pemerintah Kota Batam juga sudah membentuk yang namanya konselor di setiap OPD. Nah, konselor ini bertugas membantu memecahkan permasalahan ASN gitu. Misalnya ASN-nya ada yang ada konflik keluarga, mereka bisa kasih wejangan, mereka bisa dampingi, mereka bisa mediasi agar mereka tidak jadi berpisah gitu. Waduh. Ini tadi saya baca beritanya Bang Rengga ya Kak Yuli. Cerai gugat dinominasi oleh, tadi Kak Yuli sebutin istri banyak menggugat ya, salah satunya penyebabnya adalah suami dinilai tidak memberikan nafkah dalam rumah tangga sehingga digugat oleh istrinya. Ini faktor ekonomi tadi ya? Iya, benar-benar sekali. Tapi katanya meskipun angka perceraian itu tinggi, tapi angka pernikahan juga tinggi ya? Berapa sih Kak Yuli rata-rata setahunnya? Kalau menurut data itu yang saya dapat dari Kemenak, rata-rata setahun itu ada sekitar 6.000 lebih pernikahan di Batam ini. Kak Yul, ada mungkin gini, di perceraian itu di pengadilan agama itu banyak cerita sedih, cerita yang hal-hal yang mungkin unik atau hal-hal yang bagaimana sih? Bisa ceritain sedikit nggak ke pembaca Batam Pos? Bagaimana sih ada cerita-cerita seperti itu nggak sih di pengadilan agama gitu? Kalau udah nyampe di pengadilan tuh pasti sedih ya. Karena semua orang itu yang kemarin rekat banget, habis itu memutuskan berpisah. Cuman ada sih sebagian sih kisah-kisah unik yang memang ya nggak bisa dibilang unik karena ini perpisahan ya, pasti ada sakit semua. Cuman ya memang ditemui yang paling menyedihkan bagi saya, sepengalaman saya di PA itu adalah orang yang baru menikah sekitar 2 tahun dan berusia 21 tahun mendaftarkan perceraiannya sekaligus membawa anak mereka. Itu menurut saya tuh paling sedih. Ketika alasannya? Ya banyak, ada yang KDRT, ada yang perselingkuhan, ada yang faktor ekonomi gitu yang tadi. Nah, saya kemarin pernah dengar ada cerita menariknya begini. Dia bercerai, tapi belum sempat honeymoon katanya. Itu gimana ceritanya itu? Ya waktu itu saya memang lagi di pengadilan, jadi mbaknya kebingungan nih mau kemana gitu. Jadi saya karena di situ keseringan, jadi saya sampai hafal jalur-jalurnya. Kemana-kemananya. Jadi saya bilang, Mbak mau ngapain? Saya bilang, dia bilang mau daftar gugatan. Oh ya, singkat cerita saya tanya kenapa alasannya. Karena dia masih muda ya, kalau itu usianya 21 tahun. Saya bilang 21 tahun masih sangat muda.
Dan dia ceritanya memang cukup miris sih, baru menikah sekitar 1 tahun sih, pas pendaftaran itu sudah 1 tahun. Cuman pas selesai resepsi itu suami izin menemui ibunya di kampung katanya. Jadi usai resepsi suami izin. Iya, dia izin mau menemui orang tuanya. Jadi belum sempat honeymoon nih kisahnya. Belum. Ya, begitulah ya, belum gitu. sempat honeymoon. Jadi menunggu selama 3 bulan, menunggu selama profesi sampai setahun prosesinya. Sampai setahun. Ya, Tapi suami tak balik-balik. Nggak balik-balik, nggak ada komunikasi. Berarti begitu usai resepsi, suami pergi, tak sempat honeymoon sama sekali, sampai setahun tak balik-balik, tak ada kabar. Ya, memutuskan bercerai itu karena memang sudah ada yang mendekati. Jadi baru memutuskan mendaftarkan gugatan perceraian. Ada yang mendekati lagi dan ya, jadi ikutnya sidangnya tuh perceraian gaib gitulah. Perceraian gaib namanya. Di mana salah satu pasangan tidak hadir. Tidak hadir. Perceraian gaib. Wah, benar-benar gaib itu ceritanya ya. Ya. Menarik ya ceritanya. Berarti ada cerita sedih, ada cerita yang mungkin menggelitik juga rasanya. Ada lagi kisah lainnya itu ya. Seorang perempuan juga yang udah melewati masa perkawinan 20 tahun dan memutuskan berpisah gitu. Gitu, baik. Tapi yang katanya anak yang menjadi alasan bertahan. Anak dia menjadi alasan bertahan dari pernikahan. Jadi ketika anak sudah memasuki fase pernikahan juga, ya dia pengen kayak menikmati kehidupan dia sendiri, ya dia memutuskan berpisah. Ada banyak cerita menarik. Iya, banyak kalau kita di situ sih Pak Ju, banyak kalau kita di situ tuh banyak kisah, tapi jangan trauma, itu aja. Anggap aja ya kita menikmati kehidupan orang ya. Maksudnya tuh ya dalam pernikahan ada ini fase salah satu yang dilalui. Kak Yuli jangan trauma ya, meskipun Kak Yuli belum menikah, tapi jangan trauma ya. Warga Batam juga jangan, meskipun ini ya bagi kami podcast ini bukanlah menakut-nakuti, tapi ini salah satu kejadian, bahan untuk pengetahuan bagi warga Batam. Tapi jangan salah, meskipun angka pernikahan, angka perceraian itu tinggi, angka pernikahan juga cukup banyak, ya 1 tahun itu kita mencatat ada 6 ribuan pernikahan. Iya, benar. Jadi masih banyak meskipun angka perceraian di angka 2 ribuan, tapi yang nikah banyak, ada 6 ribuan orang. Oke. Kak Yul, tadi kan disebutin bahwa memang angka perceraian itu tinggi, ya, tapi angka pernikahan itu juga tinggi juga ya, 6 ribu angka perkawinan. Perkawinan itu 6 ribu ya setahunnya. Nah, untuk menuju ke langkah perceraian itu gampang sih nggak Kak Yul? Berapa lama sih prosesnya sebenarnya gitu? Sebenarnya nggak ada yang mudah ya Pak Ju. Sebenarnya tugas dari pengadilan itu adalah mencegah yang namanya perceraian. Mencegah ya. Di Kemenak pun sebenarnya sudah dilakukan langkah-langkah pencegahan. Makanya ada namanya penyuluh perkawinan. Di tingkat ASN kita juga ada yang namanya konselor di masing-masing OPD gitu. Yang tujuannya memang mencegah. Perceraian itu kan nggak diinginkan. Tidak gitu, diinginkan. Benar. Tidak semua orang orang tidak menginginkan perceraiannya. Dan untuk proses perceraian kan juga tidak mudah gitu loh. Maksudnya itu pasti makan waktu juga, terus juga emosi dan lainnya, psikologis juga terganggu, juga harus fokus kepada perceraiannya. Nah, ketika gugatan sudah didaftarkan, pengadilan agama itu masih berupaya untuk mendamaikan, memediasi dua belah pihak ya. Iya, agar tidak bercerai. Wejang-wejangan yang bagus, pertemuan 2-3 kali lebih intens, mengatakan pernikahan itu begini, ingat lagi momen-momen kenapa memutuskan menikah, itu dilakukan oleh pengadilan agama melalui proses mediasi. Jadi tidak langsung begitu masuk langsung di sidang, tidak seperti itu ya. Berarti mediasi itu menjadi langkah juga bagi pengadilan agama sebelum memutuskan untuk buktinya kan kalau di sini pendaftaran sampai 45 hari, kadang-kadang yang sampai ke sidang itu cuma 10, berarti pengadilan agama itu berhasil 35-nya berhasil menggagalkan proses perceraian gitu. Ini sebuah keberhasilan ya, bahwa ya tak semua orang menginginkan perceraian itu, semua orang menginginkan langgeng ya. Iya benar, jadi tidak hanya dari mereka berdua, tapi campur tangan dari pihak keluarga juga penting, terus juga tempat kerja juga penting, dan yang paling penting ketika mereka sudah mendaftarkan itu. Wah, ini menarik, ini sesuatu yang menarik. Berarti lagian pun jika ada permasalahan rumah tangga bisa kemana? Ada tempatnya nggak sih? Banyak sih sebenarnya di Batam ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga punya kali konseling untuk menangani berbagai macam permasalahan. Dan untuk kalangan ASN, BKPSDM itu juga punya konselor, psikolog untuk ASN-nya curhat atau ASN-nya cerita gitu agar dia tidak jadi berpisah gitu. Ada juga di Kemenak, kalau memang masih memiliki keraguan, Kemenak tuh masih punya BIMAS gitu, bimbingan masyarakat untuk agama Islam. Jadi mereka bisa mendatangi ke sana, mungkin kayak minta
wejangan atau solusi gitu agar perceraian mereka tidak terjadi. Oke, menarik Kak Yuli. Nanti kalau kita lanjutin lebih panjang lagi, ini makin panjang nih problemnya. Tapi satu hal saya menggarisbawahi bahwa konten soal perceraian, kaleidoskop soal perceraian ini tidak menakut-nakuti masyarakat untuk menikah, tapi mewaspadai mungkin hal-hal yang perlu diwaspadai ya. Misalnya apa sih penyebab perceraian terbanyak ya, salah satunya ekonomi. Ya mungkin pembicaraan ekonomi keterbukaan antar pasangan itu penting ya. Bagaimana sih ekonominya, bagaimana kita harus bertahan terhadap ekonomi yang gonjang-ganjing ekonomi saat ini gitu. Itu penting. Lalu juga apa tadi Kak Yuli, orang ketiga ya? Iya, orang ketiga itu penting, jangan ya hindarilah orang ketiga, dan medsos juga salah satu tadi. Jadi ya mungkin minimalisir medsos, minimalisir ketemu orang ketiga itu mungkin ya menjadi salah satu cara gitu, mungkin agar pernikahan ini langgeng. Dan kita berharap kepada muda-mudi di Batam jangan takut untuk menikah. Ya kalau sudah waktunya, sudah memang prosesnya menikah, segerakan menikah. Nah itu aja kaleidoskop soal perceraian. Selamat sore dan salam redaksi.